ke bumi, yang dimana waktu mereka hanya sekitar kurang dari 24 jam untuk menyongsong hari kepunahan. Ke rombongan si Alek, terlihat si Alek merenung di dalam biliknya, menyesali perbuatannya. Akibat perbuatannya akhirnya kakaknya gugur dalam peperangan. Lalu datanglah satu orang anak buah kapalnya menghampiri dia, mengatakan bahwa kami butuh kamu, kami butuh engkau kapten. Lalu si Alek menghampiri rombongan tersebut dan terlihat ada satu ekor ya. Yang jelas ada satu alien yang berhasil mereka tangkap di dalam kapal tersebut. Kemudian si Alek yang dibantu oleh Kapten Nagata untuk menyelidiki ataupun melihat makhluk apa sebenarnya yang mereka hadapi. Kemudian si Alek melepas helmnya dan terlihat begitu seram alien tersebut dengan jenggotnya yang begitu kaku, kayak kayak duri landak gitu. Nah, kemudian mereka pun kaget melihat makhluk luar angkasa tersebut. Ketika si Alek menyentari mata dari makhluk alien tersebut, terlihat matanya seperti mata kadal gitu ya. Dan terlihat makhluk alien tersebut terbangun kaget. Dan sekilas ada bayangan mimpi buruk dari makhluk alien tersebut, yang dimana dalam mimpinya terlihat pesawat manusia bumi itu sedang melakukan penyerangan di planet mereka. Jadi kalau bisa saya simpulkan, atas dasar kiriman sinyal yang dikirim oleh Dr. Nogrady tersebut ke planet G, planet tempatnya alien tersebut, itu menimbulkan pertanyaan besar bagi para alien. Yang kita tahu di mana para alien tersebut untuk dari segi teknologi jauh lebih maju daripada manusia. Ya bisa jadi kemungkinan mereka sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya jika manusia sampai datang ke planet mereka. Ya terlihat dari mimpi buruk si manusia alien tersebut bahwa pesawat manusia bumi itu menyerang planet mereka. Jadi mereka berpikir daripada mereka diserang duluan, lebih baik mereka menyerang duluan. Yaitu insting makhluk hidup. Seperti apa insting makhluk hidup? Yaitu bertahan ataupun mencoba mempertahankan hidupnya. Oke, lanjut. Setelah itu datang temannya si alien tersebut, yang dimana berjumlah 2 ekor, yang bermisi untuk menyelamatkan si makhluk alien yang sudah tertangkap tersebut. Akhirnya berhasillah dibawa kabur makhluk alien tersebut, namun helmnya tertinggal di kapal. Dan masih menyisihkan 2 ekor lagi makhluk alien di dalam kapal mereka, yang bermisi untuk menghancurkan kapal mereka langsung ke titik mesinnya. Namun si badan besar ini, entah siapa namanya aku nggak tahu, si badan besar ini mampu menghadangi si manusia planet tersebut untuk menghancurkan kapal. Yang disusul kemudian Alek datang. Jika kita lihat makhluk alien tersebut ketika melihat manusia, dari kacamatanya itu terlihat, jika manusia lain kan itu hijau, yang artinya tidak berbahaya. Namun ketika melihat si Alek, itu berwarna merah yang menandakan bahwa itu adalah bahaya bagi mereka. Bertarunglah si Alek dengan manusia planet tersebut yang memiliki badan besar. Namun sayang, si Alek kalah, tidak ada apa-apanya dibandingkan manusia planet tersebut. Jangan lupa juga dibantu oleh Raikes yang hanya seorang wanita biasa yang diperankan oleh Rihanna. Akhirnya babak bunyi juga dia, mulutnya berdarah karena dihajar oleh makhluk alien tersebut. Akhirnya si Alek ketemu ide bagaimana cara melumpuhkan makhluk alien tersebut, dan akhirnya keluar mengarah ke lubang tepat di mana misil keluar dari senjata kapal perang tersebut, dan memerintahkan Raikes untuk mengarahkan senjata tersebut ke alien, dan akhirnya si alien tumbang dengan satu tembakan. Kemudian salah satu kru kapal melihat-lihat helm si makhluk alien tersebut dan menyimpulkan bahwa alien tersebut tidak tahan dengan sinar matahari, dan menjelaskannya kepada si Alek. Kemudian di perjalanan si Alek dan Kapten Nagata memikirkan bagaimana cara penyerang makhluk alien tersebut ataupun pesawat luar angkasa tersebut, yang dimana pesawat luar angkasa tersebut tidak mampu dideteksi oleh radar kapal mereka. Dan akhirnya Kapten Nagata menyimpulkan bahwa dia ada gagasan bagaimana cara penyerangan mereka, yaitu dengan menggunakan pelampung tsunami, yang dimana pelampung tsunami tersebut akan mengirimkan sinyal radio jika bergerak
Dan akhirnya benar saja, dengan teknik tersebut mereka mampu melumpuhkan dua kapal luar angkasa tersebut secara bersamaan. Namun sangat disayangkan masih menyisakan satu dan memiliki insting yang sangat kuat dalam kemiliteran. Mereka pun terheran-heran, ternyata lawan mereka sangat cerdas. Kemudian si Alex tidak mau kalah, dia juga memiliki gagasan dengan apa yang disimpulkan bahwa manusia planet tersebut tidak tahan dengan sinar matahari. Kemudian dia mengajak ataupun mengarahkan kapal perang tersebut ke sebuah bukit yang dimana nantinya bukit tersebut dalam waktu 40 menit akan memunculkan sinar matahari terbit tepat di belakang kapal tersebut. Dan akhirnya dengan teknik tersebut satu kapal luar angkasa tersebut pun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh rombongan si Alex. Namun sayang di perjalanan, pesawat luar angkasa tersebut mengirimkan kembali senjata yang begitu luar biasa, yaitu roda-roda gigi yang di scene awal kita lihat itu menghancurkan seluruh pangkalan militer angkatan udara milik Amerika, dan seluruh jalur yang mengarah ke Hawaii itu seluruhnya dihancurkan oleh 3 roda gigi tersebut. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama 3 roda gila tersebut mampu menghancurkan kapal milik Alex. Beruntung mereka mampu melarikan diri dan mampu menyelamatkan diri menggunakan kapal skoci. Kemudian terlihat scene dengan rasa lelah si Alex, begitu juga dengan kru kapalnya, Kapten Agatha. Mereka berjalan sambil berpikir ini semua tidak bisa berakhir seperti ini saja. Kemudian Kapten Agatha bertanya, lalu apa yang akan kita lakukan? Si Alex pun menjawab, kita akan melakukan penyerangan. Kata Kapten Agatha, kita kan nggak punya kapal lagi, kita cuma punyanya perahu ini aja. Kata si Alex menjawab, kita masih punya 1 kapal perang. Kemudian Kapten Agatha protes. Itu kan kapal tua, kapal museum, udah nggak layak pakai. Lalu Alex berkata, tidak untuk hari ini, anak muda. Setelah mereka bertanya-tanya kepada penjaga museum kapal tersebut, dan ternyata kapal tersebut masih layak pakai. Namun butuh waktu 6 minggu untuk mempelajari teknik kerja dari kapal tersebut. Lalu Alex mengungkapkan bahwa tidak perlu waktu lama seperti itu. Kemudian dia mengajak para penjaga museum kapal tersebut, yang dimana penjaga-penjaga tersebut adalah mantan veteran-veteran perang dunia kedua. Dan mereka pun setuju untuk bekerja sama. Kemudian berangkatlah mereka menggunakan kapal tua tersebut untuk melakukan penyerangan kepada pesawat induk luar angkasa tersebut. Yang mereka pikir pesawat luar angkasa tersebut tidak mampu bergerak ataupun tidak memiliki senjata untuk menyerang. Namun mereka salah, ternyata kapal luar angkasa tersebut mampu berubah bentuk, dan bentuknya pun jauh lebih besar daripada ketiga kapal yang sudah mereka hancurkan tadi. Sedikit itu membuat mereka bimbang, terutama si Alex, apakah mampu untuk melakukan penyerangan. Dan terlihat pesawat luar angkasa tersebut sudah menyiapkan senjatanya untuk menyerang kapal si Alex. Dan benar saja, kapal luar angkasa tersebut melancarkan 3 misil untuk menyerang kapal mereka. Namun si Alex memiliki gagasan bahwa dalam perang itu ada seni yang dinamakan seni perang. Kemudian dia mengarahkan kapalnya untuk berbelok tajam ke kiri dan mengarahkan senjatanya ke arah yang salah. Dan itu membuat kru kapal heran, kegilaan apalagi yang akan dilakukan oleh si Alex tersebut. Dan ketika si Kapten Agatha mengatakan kita akan mati hari ini, kita akan mati hari ini, si Alex bertanya, kita semua akan mati, kamu, aku, semua akan mati, tapi tidak untuk hari ini. Dan dia memerintahkan untuk menurunkan jangkar saat itu juga. Dan benar saja, akhirnya senjata milik pesawat luar angkasa tersebut meleset, tidak mampu mengenai kapal mereka. Dan sontak itu langsung membuat si Alex memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan penyerangan kepada pesawat luar angkasa tersebut. Dan bam, akhirnya mampulah dilumpuhkan pesawat luar angkasa tersebut. Kemudian tersisalah 1 misi lagi, yang dimana 1 misil tersebut disisakan untuk melakukan peledakan gunung di mana tempat berada si Sam sama si Smith tadi ya. Dan terlihat si Sam sama si Smith mencoba untuk menghalau makhluk luar angkasa untuk mengirimkan sinyal ke rombongannya di planet di sana. Dan benar saja, dengan keadaan seperti itu, si Lieutenant Smith dan
si Sam mampu menghalau ataupun mengulur waktu si makhluk luar angkasa untuk melakukan kiriman sinyal tersebut ke luar angkasa. Namun ketika itu datanglah satu makhluk luar angkasa yang begitu besar badannya melakukan penyerangan terhadap mereka, dan kemudian mampu dihalau oleh Smik dan Sikal ya. Itu kalau kita ingat tadi Sikal yang tadinya pergi akhirnya datang lagi membantu si Smik untuk mengalahkan si makhluk luar angkasa tersebut. Dan akhirnya benar saja makhluk luar angkasa tersebut tewas di tangan si Smik. Pun mereka pergi dari gunung tersebut dan datanglah misil dari kapal milik si Alec menghancurkan meluluh lantakan gunung tersebut. Namun ketika dalam penyerangan gunung tersebut, pesawat luar angkasa masih belum sempurna ataupun masih belum total hancur dan masih menyisakan 3 roda gigi gila tadi yang menghancurkan kapal mereka di awal dan langsung menyerang ke arah mereka. Alec dan Kapten Nagata pun sudah pasrah dan mengatakan, aku bangga bisa bekerja sama denganmu. Dan terlihat ketika 3 roda gigi gila tersebut sudah akan sampai di kapal mereka, ternyata kubah sil yang diciptakan oleh pesawat luar angkasa tersebut hancur bersamaan dengan kapal yang hancur. Dan itu membuat kesempatan untuk pesawat militer kita, manusia bumi, itu bisa masuk dan menghancurkan 3 roda gigi tersebut. Dan akhirnya pun perang dimenangkan oleh si Alec dan Kapten Nagata. Kemudian scene berpindah di mana pemberian penghargaan oleh Laksamana Sen terhadap Letnan Smik atas jasanya yang walaupun sudah pensiun dia bisa dikatakan ikut berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Begitu juga penghargaan diberikan kepada mendiang kakak si Alec yang sudah gugur, dan tidak lupa juga si Alec akhirnya tidak jadi dicopot dari jabatannya, malah justru dapat bintang perak dari Laksamana Sen. Dan itu merupakan penghargaan yang sangat membanggakan bagi si Alec. Kemudian scene berpindah, si Alec mencoba meminta restu kepada si Laksamana Sen untuk menikahi putrinya, dan Laksamana Sen menyetujuinya, dan akhirnya mereka berjalan bersama. Ending yang sangat membahagiakan bagi Alec dan Sam, tidak bagi kakaknya. Oke, dari film tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh merasa sok pintar, karena belum tentu kepintaran kita itu akan menguntungkan bagi kita. Terlihat dari Dr. Nogrady yang begitu ambisius untuk mengetahui apa yang berada di luar angkasa, namun akhirnya malah berbalik jadi penyerangan, jadi bencana bagi umat manusia. Oke, sekian video dari saya. Semoga menghibur dan jangan lupa kopinya dihabiskan.